Saya mau jujur ya, awalnya saya tuh pengen banget ngerosting HP ini. Jadi saya udah kebayang mau bikin video full roasting soal Samsung Galaxy A57 5G. Karena Samsung itu menurut saya semakin gak masuk akal ya. Karena menurut saya spek yang kerasa biasa aja ini dijual di harga 8 jutaan coy. Gitu. Ya, mending Xiaomi lah. Enggak. Tapi yang pasti pada saat rumor ini baru beredar gitu, emang komen itu rata-rata bilang mending ini, mending itu. Bayangin, handphone belum di-launching tapi udah dimendang-mendingin. Kasian betul ya. Samsung makin gak masuk akal. Speknya biasa aja. 8 juta? Ya jelas mending Xiaomi lah. Dan semakin saya baca komentar di media sosial, semakin saya ngerasa, tuh kan bener. Kagak gua doang yang mikir begitu. Setiap kali ada yang ngebahas Samsung Galaxy A57, komentarnya hampir selalu muter di situ-situ aja. Overpriced, kemahalan, mending beli brand sebelah, Samsung jual nama doang, dan jujur, saya setuju. Kalau emang harganya 8 juta. Karena gini, di kelas harga 8 jutaan, persaingannya udah nggak masuk akal ya. Kalian bisa dapat HP dengan chipset yang lebih kencang, charging yang jauh lebih ngebut, storage yang lebih besar, fitur yang lebih banyak. Bahkan beberapa brand udah mulai berani ngasih experience yang dulu cuma bisa kalian temuin di HP flagship. Sedangkan Galaxy A57, kalau cuma lihat spesifikasinya, dia kelihatan ya biasa aja. Nggak jelek, tapi juga nggak bikin orang bilang, wah ini sih wajib beli. Makanya waktu pertama kali lihat harga resminya, reaksi saya sederhana. Harganya sangat Samsung sekali ya. Tapi sumpah ya, HP ini tuh nggak jelek sama sekali. Bodinya metal, frame-nya tipis. Santai bang, saya lagi syuting. Frame-nya tipis, pokoknya solid banget. Dan rasanya tuh jauh lebih premium dibandingkan handphone China yang mungkin sama-sama frame-nya metal ya. Tapi layar di HP ini beda dari yang lain. Dan saya tahu Samsung adalah handphone dengan layar terbaik yang pernah ada. Dan saya yakin kalian pasti setuju. Performanya ya oke lah, walaupun pakai SoC Exynos 1680 yang kurang populer di kalangan netizen. Tapi secara user experience nggak ada yang salah sama HP ini. Nyaman dipakai, ngebut, main game juga lumayan nyaman, pokoknya oke lah. Baterainya yang awalnya saya ragu karena ukurannya cuma 5000 mAh, nyatanya sangat awet. Setidaknya sehari sekali nge-charge mah itu sangat memungkinkan sekali ya. Berterima kasihlah sama One UI yang juga juara banget soal optimalisasi. Terus kamera, jujur saya agak kecewa. Nggak ada lensa tele di HP ini. Tapi ya udahlah ya. Karena kamera utama HP ini menurut saya bagus. Dan bagusnya tuh beda sama HP lain di range harga yang sama. Foto-fotonya tuh mateng menurut saya. Semua kerasa proper, detail dapet, warna akurat, dynamic range-nya bagus. Sangat nggak terlihat artificial fotonya. Nggak kayak kamera di HP-HP Cina yang prosesinya luar biasa berat. Intinya mah kameranya bagus, titik. Tapi sekali lagi, mau sebagus apapun HP, kalau dijual terlalu mahal, siapa yang mau beli? Ada sih pasti, tapi ya in this economy, pasti para WNI mikir 2 kali juga buat beli HP mahal, yang mid-range pula. Dan menurut saya ini emang penyakit Samsung beberapa tahun terakhir ya. Mereka selalu bikin HP yang bagus, yang segmented. Alasan selalu ada pasarnya, makin gak relevan sekarang. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Begitu HP baru diumumin, yang dibahas sama netizen bukan kameranya, bukan performanya, tapi mending ini, mending itu. Lucu sih. Orang bahkan belum kepikiran buat beli HP ini, tapi sama netizen udah mendang-mendingin gitu. Bayangin, produk belum launching tapi udah dibanding-bandingin sama produk lain gitu. Menurut saya ini tuh pertanda kalau emang ada yang salah dengan marketingnya. Makanya saya nggak heran kalau sentimen Galaxy A57 kemarin cenderung negatif. Karena orang membandingkan harga, bukan experience. Dan kalau patokan harganya 8 jutaan, jujur aja. Saya juga bakal nyuruh kalian lihat brand lain dulu, karena pilihannya banyak coy. Dan beberapa emang kelihatan lebih menggoda. Tapi justru di sini ceritanya berubah. Jadi sebenarnya saya tuh iseng gitu. Buka Tokopedia, scroll-scroll, mana tahu ketemu materi baru buat ngerosting HP ini gitu. Tapi ternyata saya kaget. Kayak siapa ya? Dia sekarang harganya sisa 6 jutaan. Saya bilang sisa karena kok bisa gitu launching 8 jutaan sekarang tinggal 6 jutaan, aneh banget dah. Tapi ini yang terjadi. Kalau nggak percaya kalian boleh lihat Tokopedia atau Shopee ya. Lihat harganya.
sekitar 6,2 juta gitu kalau nggak salah. Saya jadi bingung gitu. Apakah semua materi roasting saya sebelumnya masih valid kalau tahu ternyata harganya cuman 6 jutaan? Bingung saya. Kaget saya. Kaget. Karena ternyata masalah Galaxy S57 selama ini bukan HP-nya, masalahnya adalah harganya. Begitu harganya turun sampai 2 juta, cara saya melihat HP ini tuh berubah total. Yang tadinya saya bilang SoC-nya nggak menarik, sekarang jadi jauh lebih masuk akal. Yang tadinya charging speed-nya kerasa ketinggalan, sekarang jadi ya udahlah ya, masih bisa diterima. Yang tadinya saya merasa value-nya jelek, sekarang justru mulai menarik. Kenapa? Karena value itu bukan cuma soal spesifikasi. Value itu adalah apa yang kalian dapat dibandingkan uang yang kalian keluarkan. Dan 6 juta dengan 8 juta itu jauh banget, buset. Ada satu hal yang menurut saya sering dilupakan netizen ya. Mereka sering menganggap harga resmi itu akan bertahan lama atau selamanya. Padahal kita semua tahu, Samsung itu salah satu brand yang paling cepat turun harganya. Hari pertama mahal, beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu tiba-tiba udah turun jauh. Dan justru di titik itulah menurut saya Samsung sering jadi sangat menarik. Apalagi sekarang harga komponen dunia itu lagi naik banget ya. Harga RAM naik, harga komponen naik, harga memori naik, harga part kamera mungkin naik. Pokoknya harganya itu naik banget gitu. Ditambah lagi kondisi rupiah kita, nilai tukar rupiah kita itu naik turun kayak ingus gitu. Ya akibat pejabatnya suka canda mulu, ngelawak mulu, kocak mulu setiap hari gitu. Jadi, WNI seumur hidup di KTP. Hampir semua brand sekarang pelan-pelan naikin harga. Nggak pelan-pelan sih, udah mulai barbar malah. Yang dulu 6 juta, sekarang bisa 8 juta. Yang dulu flagship 10 juta, sekarang belasan juta. Bahkan flagship Samsung aja sampai 40 jutaan, bejir. Jadi, waktu saya lihat Samsung Galaxy S57 sekarang udah ada di kisaran 6 jutaan, jujur, saya mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Karena di harga segitu, kalian nggak lagi cuma beli spesifikasi. Kalian beli experience Samsung. One UI yang matang, update software yang panjang, service center yang hampir ada di mana-mana, kamera yang konsisten, build quality yang rapih, dan yang paling penting, kalian beli rasa aman. Mungkin kedengaran klise, tapi setelah bertahun-tahun nge-review HP, saya sadar satu hal, HP yang speknya paling tinggi belum tentu yang paling enak buat dipakai. Karena kadang justru HP yang paling stabil itu yang paling awet nemenin saya. Jadi Samsung Galaxy S57 tidak pernah jadi HP jelek menurut saya. Cuma HP yang harganya nggak cocok aja sama kebanyakan dompet kita. Tapi kalau harganya udah 6 jutaan, gimana cara ngerostingnya coba? Kalau menurut kalian, gimana? Kalau hari ini dikasih budget sekitar 6 jutaan, apakah Galaxy S57 sudah masuk daftar HP yang layak dibeli? Atau kalian tetap lebih memilih HP lain? Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian punya uang 6 juta, apakah mungkin akan memasukkan HP ini menjadi pilihan kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Karena saya penasaran, apakah harga ini memang sesensitif itu gitu? Apakah kalian memang nggak suka sama HP ini hanya karena harganya aja? Kalau memang harganya turun, apakah kalian jadi suka? Atau mungkin kalian memang punya ketidaksukaan aja sama Samsung? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Serem patah.